Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Taufik Ramadan, NIM 2019-045. Dan saya bersama rekan saya yang bernama Muhammad Irsyad, NIM 2019-008. Kami dari kelas G, Hukum Pidana 3, semester 4. Jadi di dalam video ini kami kali ini akan menjelaskan terkait ada 3 poin, yakni poin pertama terkait tinjauan tindak pidana korupsi, lalu poin kedua tinjauan terkait tindak pidana pencucian uang, lalu poin ketiga terkait hubungannya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama terkait dengan tinjauan tindak pidana korupsi. Jadi di dalam kamus hukum menjelaskan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Tindak pidana korupsi yang dikutip dari menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis. Jadi yang pertama ada discretionary corruption. Itu adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan. Sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Lalu yang kedua ada jenis korupsi yang kedua ada illegal corruption, merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu. Lalu yang ketiga ada mercenary corruption, adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Yang keempat ada ideological corruption, yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok dalam sudut pandang normatif. Pengertian korupsi dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Dijelaskan pengertian korupsi melalui unsur-unsur dari tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 adalah yang pertama melawan hukum. Lalu yang kedua memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana korupsi di dalam pasal 3 adalah satu, yang pertama menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Yang ketiga, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang sampai hingga saat ini masih terus dilakukan upaya untuk menanganinya. Jadi karena ini merupakan tindak pidana yang luar biasa, jadi negara membuat suatu lembaga, salah satunya lembaga
KPK. Jadi KPK ini adalah lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk melakukan pemberantasan korupsi. KPK yang berdasarkan pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Latar belakang dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ini dimulai sejak dikeluarkannya TAP MPR nomor 11 MPR 1000 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang tindak pidana korupsi, Junto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di KPK merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Komisi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil terhadap upaya pemberantasan korupsi. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Irsyad, terkait tentang tinjauan tindak pidana pencucian uang. Ya, di sini saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu tinjauan tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan tindak pidana pencucian uang, pada intinya melibatkan aset atau pendapatan kekayaan yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui money laundering, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Menurut Sultan Remi Sajedi mendefinisikan pencucian uang atau money laundering sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan atau financial system, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Yang kedua, menurut Herkisnowo sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, selanjutnya disebut UU TPPU. Dalam UU TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta,
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kera putih atau white collar crime di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana atau process of crime dengan tindak pidana asal, predikat crime dijadikan satu ketentuan karena karena memang terkait sangat erat. Untuk menentukan predikat crime penting sekali, terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan double criminality, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yaitu setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personel pengendali korporasi. 2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan dan lain-lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dan yang ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Dan yang keempat, bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas hak kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 nomor 8 tahun 2010. Adapun contohnya dari tindak pidana pencucian uang yaitu seperti kasus yang ada di Sumatera, kasus swab antigen yaitu yang dilakukan oleh perusahaan kimia farma. Dia mengolah kembali alat swab antigen tersebut untuk meraup uang tersebut, dan uang tersebut yang didapatkan dari hasil mengolah kembali alat swab antigen tersebut untuk membangun rumah agar kekayaannya tidak diketahui. Dari lima orang tersebut, dua ditetapkan sebagai tindak pidana pencucian uang. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Ya, mungkin untuk selanjutnya terkait poin ketiga, ini tentang hubungannya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi, hubungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang, yakni tindak pidana korupsi adalah kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang. Begitupun sebaliknya, tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan lanjutan dari tindak pidana korupsi. Alasan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, yaitu karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi
jumlah hasil korupsi yang sangat besar tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengambilan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat korupsi tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang tidak akan terjadi bila tidak didahului oleh tindak pidana korupsi. Sebab objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau Undang-Undang TPPU. Yang intinya menyebutkan ada 26 tindak pidana asal pencucian, misalnya korupsi, penyuapan, narkotika, dan lain sebagainya. Untuk dalam hal kehendak jahat atau mens rea antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang berbeda. Tindak pidana pencucian uang lebih menekankan pada harta kekayaan, yaitu tindakan menyamarkan, menggunakan, dan mentransfer, menempatkan uang harta yang bersumber dari tindak pidana yang terdapat pada pasal 345 Undang-Undang TPPU. Sementara mens rea tindak pidana asal atau tindak pidana korupsi tidak selalu berkaitan dengan menyamarkan harta kekayaan. Untuk dalam hal tempos atau waktu, tindak pidana pencucian uang bisa terjadi pada saat hampir bersamaan ataupun setelah terjadi tindak pidana korupsi. Lazimnya ada jeda waktu antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Namun misalnya dalam perkara korupsi yang dilakukan secara berulang, maka tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dapat terjadi secara bersamaan. Mungkin itu sekian penjelasan kami terkait 3 poin, yakni tinjauan tindak pidana korupsi, tinjauan tindak pidana pencucian uang, dan juga hubungannya tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Sekian hasil penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.